Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Pahlevi dengan NPM 1863001. Kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang pembuatan peta persebaran COVID-19 menggunakan aplikasi QGIS. Pertama, bahan yang diperlukan yaitu aplikasi QGIS. Yang kedua, ada data COVID-19 di Indonesia yang bisa diakses melalui website berikut. Yang ketiga, ada peta SHP Indonesia per provinsi yang bisa diunduh di Google. Kemudian kita akan membuat peta sebaran COVID-19 di wilayah Indonesia menggunakan QGIS dengan metode gradasi warna. Pertama-tama kita buka aplikasi QGIS, kemudian open data source manager. Pada bagian vektor dataset itu kita masukkan SHP Indonesia yang sudah kita unduh dengan cara di browse prop.shp, kemudian kita open, kemudian kita add. Nah, kemudian kita close saja. Ini sudah kita masukkan peta Indonesia. Kemudian kita akan mengentry data yang sudah tersedia pada website covid19.go.id. Pada bagian open attribute table kita buka. Nah, di sini sudah ada 3 field yang disediakan. Kita akan menambahkan satu field lagi di sebelah sini dengan cara toggle editing mode, kemudian pilih new field. Nah, untuk name ini contoh saja, misalkan kita masukkan 10 Mei 2020, komen ini penyebaran COVID-19. Whole number-nya ini kita menggunakan whole number tipe integer karena kita akan hanya memasukkan angka. Kemudian panjangnya ini kita masukkan 5 saja. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul field baru dengan nama 10 Mei 2020. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data atau mengentry data yang sudah tersedia di website di bagian sini. Nah, pada bagian peta sebaran di sini sudah disediakan oleh pemerintah 34 provinsi. Di sini ada data jumlah kasus per provinsi. Nah, tugas kita sekarang adalah memasukkan jumlah kasus pada field berikut. Baiklah, kita akan mengentry dulu. Baiklah, kali ini saya sudah mengentry data pada field 10 Mei 2020 sesuai dengan data di covid19.go.id. Di sini sudah ada 34 provinsi yang saya entry. Nah, kemudian setelah kita entry, jangan lupa kita simpan dengan cara menekan tombol toggle editing mode, kemudian kita simpan. Nah, setelah ini sudah tersimpan field baru 10 Mei 2020. Kita akan masuk lagi pada project kita. Di sini kita akan membuat gradasi warna. Caranya yaitu dengan cara pada layer prop ini kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, pada single simbol ini, simbologi kita ganti menggunakan graduated karena kita menggunakan perpaduan kelas yang menggunakan angka. Nah, pada value ini kita pilih field yang 10 Mei 2020. Nah, di sini untuk colornya bisa kita ganti atau kita ubah. Di sini bebas, bisa menggunakan warna apa saja. Di sini saya menggunakan red. Nah, pada kelas ini kita menggunakan 6 kelas. Nah, di sini akan otomatis values-nya tergenerate oleh aplikasi atau sistem. Di sini sudah tercatat 12, 45, 71 dan seterusnya. Nah, di sini akan kita ubah, misalkan angka paling bawah itu 12 kasus sampai dengan 50 kasus. Di bawahnya ini ada 50 kasus sampai 150 kasus. 150 kasus sampai 350 kasus. 350 kasus sampai 500 kasus. Nah, di sini ada 500 kasus sampai 1000 kasus.
Dan di sini ada 1000 kasus sampai dengan 5000 kasus. Tapi di sini baiklah, karena di sini kasusnya mencapai 5000, kemungkinan untuk upper lowernya akan kita tambahkan lagi. Di sini 12 kasus sampai 200 kasus. Nah, di sini ada 200 sampai 500 kasus. Nah, di sini ada 500 sampai 1500 kasus. 1500 sampai dengan 2000 kasus. Nah, di sini ada 2000 kasus sampai dengan 3500 kasus. Nah, dan terakhir akan otomatis 3500 kasus sampai dengan 5192 atau jumlah maksimal kasus. Nah, di sini akan kita tuliskan di atas 3500. Oke. Nah, di sini sudah kita bikin kelasnya, ada 6 kelas. Nah, setelah kita buat kelasnya akan kita apply pada peta berikut. Kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan di mana saja. Nah, sudah kelihatan di sini kasus-kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Di sini ada merah pekat karena di situ jumlah COVID-19 terbesar di Indonesia. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita akan menggunakan Quick Map Service yang disediakan oleh Google, yaitu Google Root. Nah, di sini untuk mempercantik tampilan sudah kelihatan peta Indonesia. Setelah itu kita akan membuat layout dari peta tersebut. Untuk membuat layout, kita masuk ke project. Di sini ada New Print Layout. Kita tuliskan saja penyebaran COVID-19 Indonesia. Kita oke. Nah, di sini ada muncul tampilan layout. Setelah itu di sini kita bisa mengatur kertas, ukuran kertas, bisa menggunakan A4, A3 dan seterusnya. Kita menggunakan default saja, menggunakan kertas A4. Kemudian kita pilih pada bagian add a new map to layout. Kita masukkan map yang sudah kita bikin tadi. Nah, untuk map yang sudah kita bikin tadi sudah masuk di bagian sini. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa membuat label data yang sudah kita buat tadi, seperti add new legend to layout. Kita akan membuat legendnya dulu. Nah, di sini pada bagian properties kita bisa mengedit apa saja yang diperlukan, apa saja yang tidak diperlukan, bisa dihapus. Nah, di sini adalah layout yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menambahkan teks atau label atau arah mata angin juga bisa. Coba kita akan membuat label teks. Di sini bisa kita kasih keterangan penyebaran COVID-19 wilayah Indonesia. Terus bisa kita tambahkan peta penyebaran COVID-19 wilayah Indonesia. Oke, di sini bisa kita ubah untuk fontnya. Bisa menggunakan font apa saja. Oke, akan kita terbitkan lagi. Nah, ini adalah layout penyebaran COVID-19 di Indonesia. Setelah kita buat layoutnya, bisa kita simpan. Di sini
bisa kita simpan sebagai gambar, SVG atau PDF. Di sini sebagai contoh saja, saya menyimpannya sebagai gambar. Kita close saja. Nah, kita akan pilih di mana kita menyimpan. Sebagai contoh, saya akan menyimpan di desktop. Kita akan ubah layout penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita akan simpan. Apabila ada tampilan seperti ini, kita klik simpan saja. Nah, sekarang akan kita cek untuk output filenya di bagian desktop. Kita tunggu. Nah, untuk ekspor ke bagian gambar sudah selesai. Di sini ada layout penyebaran COVID-19, kita buka. Nah, berikut adalah layout dari peta penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. Sekian tutorial berikut, terima kasih.